sampai dengan tingkat kota. Sudah hadir bersama kita Bapak Rahadi Mulyanto. Selamat siang Pak. Dari FKUB Jakarta Selatan. Yang kedua Bapak Rai Soeharto dari FKUB Jakarta Selatan. Yang ketiga Ibu Indrawati Popi. Selamat siang Ibu. Dari Forum Pembauran Kebangsaan Jakarta Selatan. Berikutnya Pak Andri Anas dari FKDM Kota Jakarta Selatan. Dan yang masih dalam perjalanan Bapak Ustadz Abdul Hadi, penyuluh dari Departemen Agama Jakarta Selatan. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau bisa hadir juga bersama kita. Yang saya hormati perwakilan DNI Kecamatan Balang Baru, Bapak Ustadz Abdul Hakim SAG. Selamat siang Pak Ustadz. Juga yang saya hormati DMI Kelurahan Petokogan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan saya ucapkan selamat datang di Aula Kelurahan Petokogan Kecamatan Balang Baru, Bapak Ibu segenap tim asesor Kampung Kerukunan Kota Mesir Jakarta Selatan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Ini adalah salah satu motivasi kami Pak di wilayah kita sebagai pamong, kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi negara di masyarakat, yang mana warga kita itu sangat heterogen sekali. Dengan kehadiran acara ini menambah semangat kami bahwa kebersamaan kerukunan itu penting. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu segenap tim asesor, mohon maaf biasa satu persatu, diberikan kesehatan sehingga terus membimbing kami menuju paripurnanya Kota Jakarta yang rukun, Kota Jakarta yang bahagia warganya tentunya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Lurah Petokogan, Ibu Dina Permata, segenap jajarannya hadir, Bapak Ketua LMK Lurah Petokogan, Pak Mus beserta LMK yang lain, Pak RT, Pak RW, wabil khusus Bapak Ketua RW 2 yang akan mewakili pemaparan Kampung Kerukunan di wilayah Lurah Petokogan beserta segenap ibu kader PKK-nya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Ibu Dewan Kota kita, Bu Eti, yang selalu rajin keliling kegiatan apapun, dari urusan kerja bakti, dari urusan PPKM, dari urusan yang lainnya. Terima kasih Ibu Dewan Kota, semoga diberikan kesehatan. Kemudian 3 pilar kita, terima kasih jajaran 3 pilar Lurah Petokogan, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, rekan-rekan FKDM yang selalu aktif. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, para hadirin yang hadir pada siang hari ini, hadir juga mendampingi saya Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Balang Baru, Bu Nurul. Bapak Ibu, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim, kita bertemu dengan Bapak Ibu tim asesor. Nanti kita ikuti bersama-sama arahan-arahan dari beliau sehingga kerukunan di wilayah RW 2 khususnya di wilayah Kecamatan Balang Baru umumnya tetap kondusif. Hadir juga saya ucapkan terima kasih para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para pengurus tempat ibadah, pengurus masjid, mushola, gereja yang ada di wilayah di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Jadi kerukunan di sini, Bapak Ibu tim asesor, saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah sebagai penguat bagi kami, karena kerukunan di sini sudah berjalan lama. Dari istilahnya kalau anak-anak sekarang bilang dari tahun jebot, dari tahun 0 sudah rukun di sini. Ada masjid, ada mushola, ada gereja, ada kegiatan kebersamaan, ada kegiatan saling membantu. Apakah kegiatan rutin yang ada di wilayah
ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mana sewaktu-waktu di lingkungan di sini misalnya ada kebanjiran dan lain sebagainya sudah berperan serta. Kegiatan keagamaan Islam, beasiswa, santunan dan lain sebagainya ini sudah aktif dijalankan. Jadi mudah-mudahan nanti yang dipaparkan oleh Bapak Ketua RW kita itu menggambarkan profil kita di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dan ini juga kita motivasikan lain untuk kelurahan lain. Jadi tidak serta-merta di wilayah RW 2 saja. Karena di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru potensi sekali kita ingin berdayakan, kita ingin memuatkan kerukunan kita. Karena semuanya itu kita sudah punya jejaringnya, Bu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan lebih mudah. Kita juga punya forum LMK yang mana bisa mewadahi dan selalu membahas permasalahan-permasalahan yang sekiranya itu perlu kita selesaikan. Dan alhamdulillah selama ini permasalahan yang ada tidak ada yang berkaitan dengan agama. Tidak ada, alhamdulillah. Semuanya itu dengan hati nurani masing-masing kita ingin bersama-sama hidup rukun bertetangga di wilayah RW 2, khususnya di wilayah Kelurahan Tougan dan wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Saya rasa ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang selama ini bererat tangan, bergandengan tangan untuk membantu warga di wilayah Kelurahan terus diberikan kesehatan dan kita tetap semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan membahagiakan kita semua. Intinya itu, kita sudah bahagia, enak rasanya, hati kita bersih, hati kita tenang, kita rukun, tidak ada masalah. Insya Allah budaya Kelurahan ini budaya yang menjadi moto kita tentunya ya. Kita ingin hidup rukun, nanti akan sampai manfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Camat karena bersama ada acara kantor wali kota yang harus dihadiri oleh Pak Camat. Jadi saya sebagai wakil camat tugaskan untuk hadir bersama Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Boleh sedikit pantun? Biar nggak ngantuk ya, karena jam 2 ini jam rawan. Tapi sedikit aja pantunnya karena ini Pak Erwan nanti akan paparan, kita akan ada tanya jawab. Bu, jemur jerami di bumi cendrawasih. Cakep. Kami ucapkan terima kasih. Cakep. Lebih kurang. Siang hari ini 2020 DKI Jakarta mendapatkan Harmony Award di tingkat nasional yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Harmony Award ini bagian bagaimana pemerintah memetakan bahwa di suatu tempat itu terjadi satu nilai kerukunan yang ya kalau juara satu berarti baik ya di tingkat nasional. Nah, karena itu akhirnya Pak Gubernur menyampaikan hal ini kepada teman-teman di Kesbangpol. Dalam hal ini mandatorinya adalah FKUB, agar FKUB mencoba memetakan ini kenapa kita dianggap harmoni gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena itulah akhirnya teman-teman di Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai bagian dari mandatori pemerintah lewat Kesbangpol, dalam hal ini FKUB DKI Jakarta membuat model alat ukur kampung kerukunan. Jadi sebetulnya kita sedang memotret bahwa seperti apa sebetulnya yang sedang terjadi di kita nih. Jadi kalau kita bicara kerukunan ya ternyata emang kita sebenarnya sudah rukun. Nah, karena itu sekali lagi kemarin kami juga diwanti-wanti oleh Pak Wali bahwa kegiatan kita ini bukan perlombaan ini. Kita bukan sedang melakukan kompetisi, tapi sebetulnya kita sedang memetakan bahwa nilai-nilai kerukunan itu sebetulnya memang sudah terjadi. Nah, karena itulah hari ini kita melakukan asesmen lagi, ya sebetulnya memotret. Kalau yang kemarin tahap 1 kita sedang selfie Pak Camat ya. Kita selfie kemudian wah ganteng juga kita ini, cakep juga nih ternyata. Nah, ternyata akhirnya kemarin pilihan
foto terbaik adalah di RW 02 untuk Kecamatan Kebayoran Baru. Dan yang paling penting adalah ketika potret ini sudah kita dapati, ternyata ini merupakan bagian dari vibrasi itu getaran gitu Pak ya. Dia menggetarkan sesuatu yang baik, yang kita anggap dengan kerukunan. Masyarakat yang ada di sekitar masjid ternyata mendapatkan vibrasi kebaikan, kerukunan gitu ya. Kemudian yang dekat gereja juga ternyata kok damai-damai aja dia. Nah kemudian dari masyarakat itu dikuatin lagi sama Pak RT gitu ya, sebagai mengawal lingkungan yang terkecil gitu ya. Nah, vibrasinya itu dikuatkan lagi ke tingkat RW, kemudian dikuatkan lagi ke tingkat kecamatan, sehingga akhirnya mudah-mudahan nih RW 02 selalu memberikan vibrasi kebaikan untuk kerukunan-kerukunan yang ada di Kecamatan Kebayoran Baru. Nah karena itu mudah-mudahan nih kan hari ini kita sedang motret. Kalau yang kemarin selfie, sekarang yang motret dari tim asesmen, mohon izin. Jadi nanti kita akan mengkonfirmasi sales assessment yang sudah masuk ke kita, dan kemudian nanti kita akan potret secara sederhana. Nah, mudah-mudahan kita dapati angle yang lebih cantik nanti ya. Nah, sehingga angle ini nanti yang akan kita sampaikan ke atas, dan mudah-mudahan ini bagian dari vibrasinya RW 02 memberikan getaran ke Jakarta Selatan, dan mudah-mudahan di tahap yang ketiga itu menjadi pilihan Provinsi DKI untuk turun kemari gitu Pak. Nah, karena itu mudah-mudahan ya vibrasi kebaikan dalam konteks kerukunan ini betul-betul bisa mendorong ya bahwa kita nih warga Jakarta sebetulnya memang warga yang baik-baik aja. Karena itulah kita bisa membuktikan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 bahwa Jakarta memang bagian dari contoh terjadinya kerukunan. Nah ternyata bagian itu nongolnya dari RW 02 gitu Pak Firman ya. Jadi ya semuanya memberikan kontribusi yang terbaik dari warga, dari RT, dari RW, dari lurah, dari camat, dan terusnya ke atas, dan itu akhirnya yang mudah-mudahan kita dapati. Sebagai informasi juga, kebetulan kemarin kita kumpul di tingkat provinsi Pak Wakil dengan FKB yang lain. Kelihatannya hanya Jakarta Selatan yang kalau bahasa anak mudanya agak selor gitu, melakukan fotoisasi itu sampai tingkat RW gitu ya. Bahkan teman-teman melakukan memotretnya itu sampai tingkat RT. Nah kalau kota yang lain kelihatannya hanya memilih satu kelurahan aja. Jadi emang di Jakarta Selatan betul-betul memastikan bahwa ya memang seperti ini, kita memang guyupnya sangat luar biasa gitu. Kemudian kita juga kemarin coba cari sampel bagaimana pemetaan untuk kerukunan di wilayah lain nih. Kebetulan kami juga ikut di asosiasi nasional juga tingkat FKUB kotanya. Kita tanya ke teman-teman juga belum menemukan cara mengukur sebuah daerah itu dianggap rukun gitu. Nah saya pikir ini adalah kegiatan yang pertama kali antariksa nih, bukan lagi sedunia. Karena di Indonesia belum kita temukan gitu ya. Bagaimana cara mengukur dalam satu tempat itu kita sebut dengan kampung kerukunan. Nah itulah para hadirin sekalian, kami ajak bahwa ini merupakan upaya kebaikan kita ya, bersama-sama memberikan kontribusi untuk memastikan bahwa RW 02 adalah wilayah yang memberikan vibrasi kebaikan buat kita semuanya. Terima kasih, semangat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kayak yang kemarin nih, Bu Nini nih, Bu Nini. Semangat. Ingat ya Bu Lura ya? RW 02 Petogogan. Rukun, aman, kompak, dimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kesbangpol Jakarta Selatan atau yang mewakili Ketua FKUB Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ibu Dewan Kota Kecamatan Kebayoran Baru. Beliau kebetulan dulu pernah sama-sama LMK dengan saya ya Bu ya. Ibu dari Kelurahan Melawai, saya dari Kelurahan Petogogan. Juga yang saya hormati tim asesor tingkat Kecamatan Kebayoran Baru. Terima kasih atas ya alhamdulillah RW 02 sudah bisa mewakili Kecamatan Kebayoran Baru. Juga yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Petogogan. Saya sangat berterima kasih nih, Ibu Lurah ini supportnya luar biasa. Karena semalam aja sama saya sampai malam Bu di sini Bu bikin materi paparan siang hari ini. Juga yang saya hormati
Ketua DMI Kecamatan Kebayoran Baru, Ketua DMI Kelurahan Petogogan, dan beliau juga sahabat saya nih, teman kecil, Bang Iqbal. Terima kasih Bang sudah hadir Bang. Juga yang saya hormati Kasih Pemerintahan Kecamatan Kebayoran Baru, Ibu Nurul. Kebetulan juga beliau pernah menjabat sebagai lurah di kelurahan kami, kalau nggak salah sekitar tahun 2008 ya Bu ya. Terima kasih Bu. Juga yang saya hormati Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Petogogan, Ibu Haja Erna, Babin Kamtipmas Kelurahan Petogogan, Babinsa Kelurahan Petogogan, dan Ketua FKDM Kecamatan Kebayoran Baru beserta anggotanya. Terima kasih juga, ini luar biasa nih Bang Sony sama tim FKDM Kebayoran Baru. Dari awal selalu mensupport saya gitu kan, memberi masukan-masukan. Terima kasih Bang Sony dan teman-teman. Juga Ketua FKDM Kelurahan Petogogan beserta anggota, guru ini yang selalu luar biasa ini. Jadi dari kemarin itu beliau yang menggerakkan ibu-ibu pengurus RT untuk ikut mensupport paparan pada hari ini. Juga yang saya hormati Ketua PKK Kelurahan Petogogan, Ibu Dr. Ratna beserta jajarannya, para Ketua RW 01 sampai dengan RW 06, terima kasih atas kehadirannya. Ketua LMK dan anggota dari RW 01 sampai dengan 06, terima kasih Pak Ketua. Para Ketua RT RW 02, terima kasih atas support dan masukannya, sehingga alhamdulillah pada hari ini RW 02 dapat mewakili lomba kampung kerukunan untuk mewakili Kecamatan Kebayoran Baru. Juga yang saya hormatin dan saya banggakan nih, rekan saya Pak Marsino dari Gereja Sateman Rohani. Terima kasih, beliau ini luar biasa Pak. Jadi wilayah kami ini kan terkenal wilayah banjir Pak. Jadi kita sering banget merepotin Pak Marsino nih. Pernah tahun lalu itu jam 3 pagi saya kontak beliau, dan alhamdulillah Pak selalu dibukakan pintu untuk masyarakat kita mengungsi di Gereja Sateman Rohani. Terima kasih Pak Marsino. Para pengurus masjid dan musola Kelurahan Petogogan, juga pengurus gereja Yayasan Sandol, pengurus Okumene. Okumene ini adalah wadah gabungan Pak. Jadi di Petogogan ini ada satu perkumpulan namanya Okumene itu. Jadi perkumpulan umat dari Katolik dan Protestan. Nah, mereka ini suka mengadakan kegiatan ibadah berbarengan Pak. Yang diketuai oleh Ibu Yulia. Pada hari ini yang mewakili hadir kebetulan Ibu Grace. Terima kasih Ibu Grace. Juga yang saya hormati Kepala Sekolah Tarakanita atau yang mewakili pada hari ini, terima kasih Ibu sudah hadir. Juga SMK Tarakanita, kalau dulu itu SMP ya Bu ya, TK dan SMP ini juga kontribusinya untuk wilayah kami sangat luar biasa Pak. Jadi kita pernah pakai di lapangan futsalnya, terus pernah juga waktu itu bersih-bersih jalan selatan di sana. Terima kasih Bu. Juga yang saya hormati para kader PKK, Posyandu, Balita, Lansia, Jumantik, Dasawisma, Bank Sampah, PAUD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di lingkungan RW 02. Kebetulan di sini yang hadir ada Bapak Haji Jamil Sabji dan Bang Sony. Dua orang ini adalah guru saya nih Pak. Jadi beliau lah yang selalu mensupport saya dari mungkin tahun 2006 ya Pak Haji ya. Ayo Bang, maju Bang, maju Bang. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa menjadi atau dipercaya menjadi sebagai ketua RW di lingkungan RW 02. Terima kasih. Mungkin izin Bang, ini mungkin sedikit gambaran tentang kampung kerukunan yang ada di wilayah kami. Kita mulai dari gambaran umum Kecamatan Kebayoran Baru. Luas wilayah Kebayoran Baru itu menurut Google ya, itu 12,93 km persegi. Itu terdiri dari 10 kelurahan. Jumlah rumah ibadah itu ada 89 masjid, 63 musola, dan 13 gereja. Jumlah jiwa tadi saya kurang lebih lihat Kecamatan Kebayoran itu sekitar 220.000 jiwa.
Dan untuk wilayah gambaran umum Kelurahan Begawan sendiri, luas wilayah Kelurahan Begawan itu 86,6 hektar terbagi dalam 76 RT dan 6 RW. Dan kita ini memang berbatasan dengan ada 4 kelurahan, Pak. Dari sebelah utara itu kita berbatasan dengan Kelurahan Rawa Barat, yang memang nih 2 kelurahan Rawa Barat dan Kota Mampang ini adalah 2 wilayah rawan konflik, Pak. Memang beberapa kali saya dengan FKDM, dengan Pak Ketua LMK itu menyelesaikan permasalahan ya anak-anak remaja gitu ya Pak, tawuran atau apa. Ya alhamdulillah sih selalu terselesaikan dengan baik berkat kerjasama antar 2 wilayah ini. Untuk jumlah penduduk di Kelurahan Begawan itu 13.900 sekian ya. Untuk jumlah masjid itu ada 6 bangunan. Di RW 01 itu hanya ada 1 musola, 2 musola Nurul Islam ya. Di RW 02 itu ada 1 masjid Nurul Huda dan 3 musola. Untuk di RW 03 itu ada 1 masjid dan 3 musola. Di RW 04 itu ada masjid 2 Ahli Hidayah dan Darut Tauhid. Untuk di RW 05 itu hanya ada 1 musola Nurul Huda. Dan di RW 06 itu ada 2 masjid yaitu Nurul Iman dan Nurul Hilal. Untuk gereja di sini ada gereja Santapan Rohani. Memang kebetulan gereja Santapan Rohani itu sebenarnya masuknya di wilayah RW 4, Pak. Tapi kebetulan ujung belakangnya ini berbatasan dengan RW 02. Dan mungkin entah sengaja atau tidak, Pak. Dari dulu itu memang kebetulan belakang atau yang terdampak dengan gereja ini itu hampir ada 1 musola persis di belakang ya Pak Marsino ya, ada 1 musola, ada rumah Pak Haji Mama, Pak Haji Ramli sampai dengan Bu Haji Yulinar. Itu jadi di belakang gereja itu benar-benar persis rumah-rumah tokoh agama di wilayah kami, Pak. Dan syukur alhamdulillah ya hubungan kita selama ini baik, Pak. Kita tidak pernah terganggu. Misalkan di malam Jumat kita ada baca yasinan atau ada kegiatan maulid nabi atau tablik akbar, ya gereja memaklumi gitu. Begitupun sebaliknya ya Pak Marcelo, mohon izin ya, kalau dulu mungkin habis subuh dari gereja ada kebaktian yang mungkin ada suara piano atau paduan suaranya terdengar ke wilayah kami pun ya alhamdulillah Pak, sampai hari ini kita juga tidak pernah ada masalah. Dan bahkan beberapa kali kita banjir besar, Pak ya. Jadi memang kita pernah banjir besar di 2007, 2020, 2021. Dan banjir-banjir kecil lainnya yang memang membutuhkan masyarakat kita untuk mengungsi. Itu pihak gereja Santapan Rohani alhamdulillah Bu, selalu support baik untuk fasilitas mengungsi kita untuk tidur, bahkan untuk kebutuhan awal logistik itu biasanya dari pihak majelis gereja itu luar biasa Bu. Mereka yang mensupport kayak kebutuhan beras, telur, sayuran gitu kan, sebelum bantuan dari sumber lain itu sampai ke kami gitu. Makanya kami sangat berterima kasih sekali Pak Marcelo atas supportnya selama ini. Dan juga ada 1 gereja lagi, itu adalah gereja Korea Pak, namanya Yayasan Sandol. Dan setiap bulan itu juga Yayasan Sandol itu memberikan santunan untuk anak yatim ya Bu Lura ya, itu hampir setiap bulan tuh Pak. Dan ada selain santunan, mereka juga memberikan beberapa sembako seperti beras, indomie, bahkan telur. Kemarin juga ketika di wilayah kita ada 2 RT yang zona merah, itu alhamdulillah bantuan dari Sandol, bantuan sembako itu cukup banyak ke wilayah kami untuk di dapur umum. Karena 1 RT di RW 3, RT 06 kalau tidak salah, kita buat dapur umum. Dan memang pada saat itu kan di lockdown lokal ya, dikasih pembatas dan tidak keluar. Terus kita kelurahan berinisiatif membentuk dapur umum dan mereka kita support kebutuhan makanannya. Dan itu juga berkat kerjasama antar umat beragama yang ada di wilayah kami Bu. Dan sekarang kita masuk ke gambaran umum wilayah RW 02. Luas wilayah RW 02 itu 13,5 hektar, terdiri dari 12 RT. Cuma ada
tidak berurut nih Bu. Jadi RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada, langsung lompat ke 10, 11, 12 nggak ada, 13, 14, 15. Dan sudah 2 periode ini ketua RT di RT 15 itu adalah ya mohon maaf warga keturunan Bu dari etnis Tionghoa. Itu namanya, kalau kita biasa panggil dia, kalau dulu kan Bu Veronica, Bu Veronica sudah tidak menjabat, sekarang digantikan oleh Pak Edi. Kalau nggak salah nama ininya Lim Hok Peng atau siapa gitu, saya lupa deh. Iya, saya biasa panggilnya Mas Dedi aja gitu. Jadi memang, dan ini juga menurut saya cukup unik ya Bu, karena kita pernah mengadakan acara tablik akbar di Masjid Nurul Huda. Tetap Ibu Veronica itu tetap kita libatkan dalam kepanitiaan Bu. Dan, ya meskipun mungkin di bidangnya ya cuma konsumsi atau apa, tapi yang jelas mereka tetap kita libatkan. Dan di depan Masjid Nurul Huda yang pada saat itu kita mengadakan tablik akbar itu juga di depan masjid persis itu ada tinggal, kalau nggak salah namanya Tante Tari, saya bisa panggil Tante Tari sama Mbak Grace ya. Itu sudah berpuluhan tahun Bu tinggal di depan masjid yang memang jelas setiap minggu ada kegiatan baik pengajian ataupun yasinan, bahkan ada kegiatan hari keagamaan besar Islam seperti Maulid Nabi dan tablik akbar. Ya alhamdulillah sih mereka juga tidak pernah komplain ke kami, dan juga alhamdulillah itu Bu Tari itu meskipun agamanya non muslim itu setiap tahun waktu bulan Ramadan itu Tantari itu ikut memberikan ini Bu, meskipun namanya mungkin bukan zakat ya, jadi dia ikut memberikan bantuan berasnya kepada warga sekitar rumahnya. Terus jumlah penduduk di RW 02 itu ada 1.881 jiwa, dan untuk rumah ibadah ada satu masjid, itu Masjid Nurul Huda, lokasinya ada di RT 11. Ketua DKM-nya itu Pak Haji Husaini. Untuk musola kita ada 3 Bu, satu di RT 14 itu ketuanya Bapak Sulaiman, namanya Musola Nurul Khair. Untuk di musola satu lagi di RT 06 ketuanya Bapak Ahmad Faisal, dan yang ketiga kebetulan kelurahan kita punya ini Pak, punya musola juga, musola Al-Ikhlas, ketuanya itu kalau nggak salah Bapak Rahman Abdullah. Dan memang kebetulan RW 02 ini ibu kotanya Kota Bogan Pak, karena pusat pemerintahannya ada di wilayah RW 02 Pak. Makanya mohon izin musolanya juga kita masukkan ke dalam data tempat ibadah di RW 02. Dan untuk sekolah di RW 02 ini ada 2 sekolah, tapi 2 sekolah, satu sekolah Islam, 2 sekolah Kristen. Nah yang sekolah Kristen ini ada TK dan SMK, yang sebelumnya itu adalah SMP dan TK Bu. Tapi kemarin sebelum COVID ada pertukaran, jadi yang SMK jadi di sini, yang SMP-nya pindah ke Pulau Raya wilayah RW 01. Nah gitu. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang rutin kita adakan di wilayah RW 02. Untuk di atas itu jadi kita ada 3 kegiatan majelis taklim kaum ibu nih Bu. Jadi setiap hari Kamis itu kita di Musola Nurul Yakin ada kegiatan pengajian mingguan yang memang jamaahnya adalah khusus ibu-ibu saja. Juga ada di Musola Nurul Khair itu selain majelis taklim kaum ibu, mereka juga ada latihan seperti hadroh gitu. Jadi mereka biasa tampil di acara-acara keagamaan di lingkungan Kelurahan Grobogan. Nah untuk yang di bawah itu adalah kegiatan forum kerukunan umat Katolik Kelurahan Grobogan Pak. Nah kebetulan ketuanya Ibu Sauni itu adalah warga di RT 15 RW 02 Pak. Nah hubungan kami dengan forum umat Katolik itu juga cukup bagus Pak, karena kalau bulan Ramadan itu yang mengadakan buka puasa bersama kan bukan cuma kita ya Pak ya. Ya mohon maaf. Jadi Ibu Sauni itu sebagai ketua forum umat Katolik itu juga mengadakan buka puasa bersama yang mengundang pengurus RT dan RW di lingkungan sekitar gitu Pak.
Jadi kita duduk bareng, selesai buka, kita sholat di rumahnya gitu kan sampai dengan selesai. Jadi alhamdulillah sampai sekarang juga kegiatan tersebut masih berjalan, Pak. Izin aja. Nah ini salah satu foto pada saat kita buka puasa bersama bareng dengan Forum Kerukunan Umat Katolik Kelurahan Pedagogan, Pak, di RT 15 RW 02. Ini kebetulan kediaman rumah ketuanya. Dan untuk foto yang di bawah ini adalah kegiatan bagi-bagi takjil dengan remaja gereja Santapan Rohani ya Pak Marsino ya. Ini kita lakukan memang sebelum Covid. Jadi bulan Ramadan pada saat itu mungkin kita jadi antara remaja Karang Taruna dan remaja gereja Santapan Rohani ini membuat kegiatan bareng, Bu. Bentuknya itu adalah yaitu bagi takjil. Yang di sisi kanan itu adalah halaman gereja. Jadi kita nyusun makanan takjilnya itu di halaman gereja, Pak, bareng-bareng. Ini foto bersamanya. Jadi memang hubungan kami khususnya RW 02 dengan gereja Santapan Rohani ini sangat luar biasa, Bu, karena juga pada saat Ramadan kita pernah mengadakan kegiatan bagi-bagi beras untuk marbot masjid dan musola. Tapi yang kita bagikan bukan cuma marbot masjid dan musola, Bu. Petugas kebersihan gereja pun kita kasih juga bantuan berasnya. Karena ya itu tadi, pihak gereja Santapan Rohani dan Sandol itu memang perhatiannya sangat luar biasa kepada masyarakat kami. Ini juga kegiatan pada saat banjir, Bu. Yang di bagian bawah itu ada yang ada PPSU, itu adalah lokasi bagian bawah ya Pak Marsino ya, yang biasa kita gunakan untuk pengungsi tidur, Pak. Jadi kalau malam, jadi pengungsi di sana dikasih alas tidur ya. Alhamdulillah sih, Bu, cukup nyaman lah. Malah mungkin ada beberapa rumah yang merasa lebih nyaman di sini, Bu, daripada di rumahnya. Karena memang tempatnya bersih. Ini waktu kunjungan Pak Kapolres dengan ini ya Pak ya, dengan pengurus yayasan ya, majelis ya, yang di sisi kiri. Jadi memang wilayah Pedagogan ini memang wilayah yang terkenal banjir, Pak. 2,5 RW ini kalau banjir cukup lumayan. Ini kalau nggak salah foto 2021 atau 2020 gitu Pak, pada saat banjir tahun lalu. Ya ketika melakukan evakuasi pun kita nggak pernah memandang suku, agama atau ras, Bu. Jadi siapapun yang meminta evakuasi itu pasti insya Allah akan kita layani dengan baik. Dan ini adalah foto-foto kegiatan Kampung Kerukunan RW 02 yang kita laksanakan, seperti sana anak yatim, dan duafa. Ini di foto bagian atas kiri itu juga sumber dananya itu Pak, memang betul-betul bukan cuma kita kumpulkan dari muslim saja gitu Pak. Jadi kalau memang ada dari warga non muslim yang mau berkontribusi ya kita juga terima, karena kan saya berpikir untuk memberikan santunan itu kan juga tak harus yatim yang muslim saja gitu ya Bu ya, yatim yang non muslim pun juga mungkin perlu kita berikan santunan. Terus ada kegiatan pada saat Idul Adha, pelatihan marawis, pawai obor, majelis talim seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Juga ada kegiatan maghrib mengajian. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih berjalan, yang dipimpin oleh Ustadz Saroni dan Ustadz Abdul Hakim, Pak. Terus juga ada kegiatan PAM malam Natal ya, Pak Marsino ya. Biasanya memang ada dari teman-teman FKDM, Satpol PP, Babinsa, Kamtimas yang ikut membantu pengamanan pada saat hari Natal. Dan di sini juga kita ada Pokja 1, Pak. Yang itu kalau nggak salah fokusnya keagamaan ya, Bu ya. Keagamaan yang jadi setiap kali ada permasalahan yang terjadi di lingkungan seperti permasalahan rumah tangga, KDRT, itu ada tokoh-tokoh agama beserta pokjanya yang membantu menyelesaikan. Dan memang tahun ini kita akan mengikuti lomba itu, Kelurahan Sadar Hukum, Kadarkum.
di Kelurahan Pegogan. Dan ini yang juga tadi saya sampaikan mengenai forum Okumene itu Bu. Jadi selain kita punya juga, dulu kita itu ada namanya forum Majelis Talim Masjid dan Mushola Kelurahan Pegogan. Dan selain Majelis Talim Masjid dan Mushola Kelurahan Pegogan, di Pegogan juga ada namanya Okumene itu Bu. Jadi kumpulan antara umat Katolik dan Protestan yang sama mungkin bertugas seperti Majelis Talim kami, yaitu mengadakan kegiatan kebaktian bareng Bu. Dan ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya berinteraksi antar masyarakat. Jadi di RW 02 itu Bu, kita ada kegiatan rutin seperti senam, itu yang kita laksanakan seminggu 2 kali ya Pak Haji ya. Kebetulan Pak Haji Dr. Dani Sabji sebagai koordinatornya. Juga kita punya bank sampah Pak, yang memang alhamdulillah diresmikan pada saat itu oleh Bapak PLT Wali Kota Pak Isnawaji. Alhamdulillah sampai dengan saat ini juga masih berjalan dengan baik. Ya sekedar informasi saja, kita setiap kali penjualan itu nilai jumlah kilonya itu bisa 500 sampai dengan 800 kilo Bu, sekali jual ya. Jadi alhamdulillah memang lumayan ada perubahan sih di wilayah. Karena saya pernah Bu, semenjak memang ada bank sampah ini, saya kalau beli aqua di jalan di mobil itu, saya biasanya saya buang nih, saya kumpul di mobil. Pada saat itu pernah saya pulang mau masukin mobil, buka pintu, botol aqua saya jatuh Bu. Begitu mobil saya masuk garasi, botol aqua saya udah hilang Bu. Karena ya itu tadi, mungkin karena udah ada bank sampah jadi masyarakat yang ini beneran Pak. Saya rasa Bu Rini Pak yang ambil Pak. Karena Bu Rini ini punya tim ini Pak. Iya, jadi syukur alhamdulillah Pak. Jadi keberadaan bank sampah di RW 02 ini ya cukup membantu mengurangi jumlah sampah anorganik di wilayah kami. Terus juga ada kegiatan PSN, kegiatan kemarin bulan imunisasi anak nasional, itu juga ada lomba-lomba. Lanjut Bang, izin Bang. Jadi kesimpulan teman-teman di wilayah 02 itu adalah para pemeluk agama di wilayah 02 dapat menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing dengan rasa aman, nyaman, dan tentram, saling tolong-menolong dan membantu dalam kegiatan kemanusiaan dan kegiatan sosial lainnya, baik di lingkungan RW 02 maupun di kelurahan. Kerukunan antar umat beragama berjalan secara harmonis, toleransi, dan dengan azas gotong royong. Ya harapan saya, harapan semua semua ini bisa berjalan terus dan mungkin kedepannya bisa lebih baik hubungan antara umat Muslim dengan umat beragama yang lainnya ya Pak Mas ya. Ini mungkin sedikit video testimoni kampung kerukunan RW 02. Suaranya Bang. Dan Kelurahan Pegogan, Kecamatan Kebayoran Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami segenap jajaran Kelurahan Pegogan, Kecamatan Kebayoran Baru mendukung RW 02 dalam mengikuti lomba kampung kerukunan. RW 02 Pegogan. Ini mungkin saya sedikit mengutip pernyataan dari mantan presiden kita, yaitu Kiai Haji Mahmud. Sebenarnya ini kemarin sudah saya siapkan Pak waktu di Ketambahan Baru, cuma pas closing statement saya lupa. Makanya sekarang saya tampilkan Pak. Jadi Gus Dur bilang itu kan tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan yang terbaik untuk semua orang, orang tidak akan melihat agamamu. Itu
Itu betul Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya kepada Dim Sesman, Pak Wakil Camat, Saudara Bu Kasih Pembantu Lurah dan semua pihak yang telah mendukung RW 02. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan sesuai dengan realitanya gitu ya Pak ya, bukan cuma karena ada momen seperti ini kita tampilkan ini, tapi yang lebih penting adalah implementasi di lapangannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan paparan terkait RW 02 Kelurahan Kota Logam dalam asesmen kedua Kampung Berukenan RW terpilih se-Kecamatan Kebayoran Baru. Sudah banyak yang kita lihat dalam paparan tersebut di layar tadi, aktivitas sosial agama, sosial masyarakatnya, ada kesenian, ada olahraga. Tadi Pak RW menjelaskan kepada kita semuanya dengan begitu gamblang tentang apa-apa yang sudah terjadi di RW 02, yang itu menandakan bahwasanya telah terjalin kerukunan antar umat beragama yang ada di RW 02 atau lebih luasnya di kelurahan. Saya tapi pengen mendengar statement dari pihak gereja Santa. Iya, kami persilakan dulu, mungkin dari Santa Patohani bisa memberikan tentang apa yang dilakukan Bapak. Silakan. Terima kasih Bapak. Saya dari Gereja Santa Pantroani Indonesia Kebayoran Baru Jalan Wijaya 1 nomor 23, mewakili dari pengurus kami yang tidak bisa hadir ke tempat ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak RW tadi memang betul, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi kami juga pesan kepada satpam yang ada di gereja yang tugas setiap saat, jika ada warga dikala banjir akan mengungsi, harap dibukakan pintu. Demikian juga di hari-hari besar seperti hari Kurban, dari pengurus gereja juga ikut ambil bagian, berpartisipasi, ya, memberi sedikit sumbangan begitu Pak. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak RW semuanya memang benar dan tidak ada settingan. Itu yang saya ketahui selama ini sejak saya bekerja di gereja itu tahun 1988 sampai sekarang dalam keadaan aman dan damai. Itu aja Pak, terima kasih. Halo Pak, jangan dulu. Saya mau nanya, kalau lagi nyantai Pak RW ngasih ke Iya Pak, ada kalau itu bercanda. ada juga Pak yang diantar gitu. Iya. Dikasih saat ini lagi. Suruh nyantai sendiri Pak. Ini Pak, terima kasih. Baik. Kemudian boleh dari Tarakan Nita. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya mewakili dari Tarakan Nita dan menyetujui apa yang dikatakan Bapak RW tadi. Memang benar adanya ada kerjasama antara kelurahan dengan pihak sekolah, baik itu mengenai tempat maupun acara-acara dan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan untuk waktu itu bahas COVID, ya, ada acara sumbangan masker ya, kelurahan. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kalau saya mau tanya Ibu, itu kalau masuk mobil lewatin kampung nggak anak Tarakan Nita itu? Atau langsung dari jalan raya masuk ke sekolah? Lewat Wijaya Pak. Lewat Wijaya kan? Nggak lewatin kampung dalam nggak? Ada juga kan? Maksud saya mau nanya, lagi lewat aman-aman. Kalau nggak aman bilang baik. Ini seperti itu.
Iya, terima kasih Bu. Iya. Terus satu lagi dari tadi itu lupa saya. Iya, silakan Bu. Semuanya, terima kasih apa yang Pak Ewe katakan dengan ini sering mengadakan pelatihan bersama dengan teman dari gereja Santa dan saya mewakili gereja sering ibadah bersama, kumpul bersama. Cuman karena baru pandemi jadi belum ibadah dulu. Dan saya tinggal di rumah sini bertahun lama di sini. Suami saya dari tahun 85 sudah tinggal di sini. Ya sama lingkungan sini udah kenal baik, udah kenal sepuh semua juga udah kenal baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Soalnya kan kita ini sebagai bukti, sebab ini statement dari Bapak dari Desa Hani dari kita dari Paguyuban. Ini sebagai bukti bahwasanya nggak dibuat dan ini benar-benar terjadi di lapangan sehingga nanti ketika pihak dari DKI turun, ketika itu mewakili Jakarta Selatan, jadi kita juga sudah punya alasan itu benar-benar yang dilakukan oleh warga. Bahkan tadi rekam kirim katanya nggak dikirim saya kan? Dikirim. Alhamdulillah. Mungkin dari yang lain kami persilakan. Terima kasih saya Abdul Hadi. Tadi sampaikan Pak luar biasa ya ini. Sini. Kayaknya mungkin. Mungkin yang paling yang perlu juga dieksplor Pak Ewe. Jadi kan kita memang selama ini baik-baik saja ya gitu ya. Ada nggak kira-kira satu hal yang di satu waktu tertentu? Wah ini lebih mantap. Oke, oke nih Bang, ini Bang. Cek, udah rukun. Jadi ada nggak satu kejadian Pak RW yang paling tidak dia berdampak kepada hal-hal yang terkait dengan permasalahan kerukunan, kemudian Pak RW beserta warga menyelesaikan itu dengan gayanya sendiri sehingga akhirnya kerukunan itu sehingga gejolak itu bisa diredam. Nah ini yang menariknya yang perlu kita coba eksplor. Iya kalau izin Pak, tadi mohon maaf Ibu dari perwakilan SMA Tarkanita, saya juga mau menyampaikan Pak, selain masker juga SMA Tarkanita itu kemarin waktu pandemi bantu sembako juga Pak keluarga saya. Mohon maaf ya Bu ya, lupa saya sampaikan. Jadi untuk kejadian yang keributan gitu ya Pak ya, konflik itu sampai hari ini sih belum pernah sampai ada yang parah ya Pak, maksudnya belum pernah sampai ada benturan, paling ya ledek-ledekan remaja, yaitu mungkin nanti ada tim dari teman-teman pengurus forum kerukunan itu yang menyelesaikan masalah di tingkat wilayah Pak, seperti dari pengurus RT, RW, LMK, FKDM ya. Yang biasanya suka terjadi itu di bulan Ramadan ya Pak Ketua LMK ya. Jadi tapi alhamdulillah Pak, memang di sini kita juga ada forum paguyuban warga Tonggogan Pak. Jadi setiap ada permasalahan yang timbul di wilayah kita secara umum di Tonggogan, itu biasanya langsung masuk di dalam grup paguyuban warga Tonggogan itu Pak. Dan alhamdulillah memang ketua LMK, ketua FKDM di wilayah kami ini adalah orang-orang yang sangat responsif Pak dalam menyikapi jika ada permasalahan. Jadi memang alhamdulillah hampir setiap ada permasalahan di wilayah kami bisa langsung kita selesaikan dengan baik Pak, hingga tidak sampai mencuat ke tingkat atas Pak. Terima kasih Pak Ibu. Pak Ibu. Terima kasih. Sebetulnya saya sudah tidak banyak bertanya karena apa yang dipaparkan tadi itu fakta yang terjadi pada masyarakat di sekitar ini. Dan saya hanya mengucapkan atas nama asesor Provisiat, ini bukan hasil siapa-siapa, hasil Anda semua dari pemerintah tingkat
Kalau dari kelurahan sampai ke bawah tentu atas binaan dari kecamatan. Dan itu hasil Anda semua, dan itu patut kita syukuri. Kita juga merasa berterima kasih kepada sesama kita karena itu terjadi. Tidak bisa terjadi hanya karena seorang pimpinan, terjadi karena semua berkemauan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keluarga itu juga ada dinamika. Dinamika itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Proses yang sudah baik ini bisa saja ada semut yang ada merongrong rayap di rumah, ada macam-macam. Artinya apa yang baik, mari kita bangun tetap baik. Tapi pesan saya adalah mari kita waspada. Tidak mustahil sesuatu yang baik itu ada saja pihak-pihak yang pengen supaya ada sesuatu masukan-masukan yang apapun namanya. Jadi yang kedua adalah mari kita apa yang sudah baik kita jaga dan kita waspada. Saya percaya Anda semua tidak menyulap ini, tapi Anda memaparkan apa yang terjadi di wilayah Anda. Jadi menurut saya itu baik. Bahwa ada kegiatan-kegiatan bersama itu mari kita senantiasa mendukungnya. Jadi saya tidak ingin bertanya, tapi memberikan propisiat. Semoga apa yang sudah tercapai itu berjalan terus, tidak ada yang mengganggu lagi, dan karena kita waspada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para ini dari perwakilan Katolik di FKUB Jakarta Selatan. Baik, Ibu dari forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setelah mendengar paparan dari Pak Yarwi tadi, saya rasa mudah-mudahan apa yang dipaparkan itu memang betul-betul sesuai, dan setelah mendengar dari Bapak dan Ibu yang dari Jakarta, mudah-mudahan betul-betul memang kenyataannya seperti itu. Nanti kita akan ke lapangan, nanti melihat nyata di lapangan. Mudah-mudahan kelurahan Pegunungan ini betul-betul bisa mempertahankan apa yang telah dilakukan selama ini yang kelihatannya bagus, bisa menjadi juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kurang lebih 120 pertanyaan sudah disampaikan oleh tim asesor. Alhamdulillah semuanya bisa dijawab oleh unsur yang ada di RW 02. Beri aplaus dulu untuk peserta rapat pada hari ini. Hari ini tentu menjadi bagian sejarah yang manis bagi Kelurahan Petogogan dan bagi RW 02. Karena telah menjadi perwakilan Kecamatan Kebayoran Baru untuk maju di tingkat kota dalam penilaian kampung kerukunan. Banyak cerita suka dan duka di kampung RW 02 dan Kelurahan Petogogan pada umumnya. Guyup yang luar biasa, antar RW juga berkolaborasi dengan jajaran 3 pilar di tingkat kelurahan. Jika dunia adalah panggung sandiwara, semoga hari ini bukanlah sebuah drama. Kerukunan dari keragaman di RW 02 adalah sebuah kisah nyata. Yang pasti sebelum kami tutup dengan doa, satu hiasan yang selalu kita dengar. Tidak ada dusta di antara kita. Berus untuk peserta pada hari ini. Terima kasih. Kami persilakan kepada Ustaz Abdul Hakim Esak untuk menyampaikan doa penutup. Tak ada gading yang tak retak, tentunya dengan sebuah doa. Apa-apa yang telah kita kerjakan, kita laksanakan pada hari ini menjadi dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin.
Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena udah sore. Mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan RW 2 ini jadi contoh di RW yang lainnya, dan mudah-mudahan jadi kampung yang rukun-rukun sekalian, rukun-rukun saja. Ya, tidak ada halangan apa-apa, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ala hazihi niyah wa likulli nabiyyin shalih ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Ilahil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa habibna bil taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في معيشاتنا وبارك لنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم طول أعمارنا يا الله في طاعة الله وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وأكثر أموالنا وأعمالنا وحبب للناس أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.